Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman operator sekolah dimanapun anda berada, sehat selalu dan berkah selalu. Oke, let's go. Welcome back di channel PS Berkah bersama saya Suhandika Saputra. Hari ini saya akan membahas masalah invalid sekolah, khusus invalid sekolah. Sebelum saya lanjut, ya kita lihat dulu deh. Invalid sekolah tentang periodik sekolah, sanitasi sekolah, dan untuk mengisi instrumen implementasi pendidikan anti korupsi pada beranda aplikasi. Dan saya akan membahas tentang dana bospe yang di sini kok saya menolak bospe, Pak. Oke, itu spesial buat teman-teman semuanya yang sebelum subscribe dulu teman-teman, ada di bawah, sangat gratis. Oke, thank you. Dan kita lanjut dan juga follow TikTok saya teman-teman. OPS Berkah juga ada di TikTok. Nanti kita silakan komen-komen di sana, yang mau nanya apa boleh, atau di kolom komentar di YouTube ini ya. Oke, kita lanjut tentang invalid. Tunggu kerekam, tunggu. Halo. Oke, kerekam ya. Jadi buat masalah invalid sekolah, ada data rinci periodik sekolah, kemudian ada data rinci sanitasi. Untuk cara ngisinya, teman-teman, yang mana? Untuk cara mengisinya adalah seperti ini ya, teman-teman. Tinggal ke menu sekolah, ada di sini. Gitu, saya dulu. Agak melambat ini, teman-teman. Seperti itu. Sebentar. Kita tungguin dulu. Saya pause dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, untuk sekolah, untuk yang invalid sekolah, teman-teman, untuk mengisi data rinci, kemudian data periodik dan sanitasi sekolah. Nanti kita akan isi bersemuanya bareng-bareng pelan-pelan. Oke. Buat teman-teman, nanti di sini di atas kalau ada perubahan silakan teman-teman diisi. Seperti, mohon maaf saya blur ya. Di sini ada SK izin operasional dan itu isinya di perpal SP. Untuk alamat mungkin ada yang berubah. Oke, di sini hanya read only, ada yayasan, ada nomor telepon, mungkin ada email juga yang akan dirubah, silakan. Kemudian masalah memungut iuran sekolah atau tidak gitu ya. Oke, untuk yang sesuai yang ada di sini, data rinci periodik sekolah, caranya ngisi yang gimana, Pak? Isinya di sini, teman-teman. Saya mengisi di Dapodik TK ya, teman-teman. Untuk yang lain pun juga sama, isinya sama. Seperti itu. Nanti kita isi untuk kategori TK-nya, TK apa dia? TK biasa atau TK pembina? Kalau saya TK biasa. Kemudian fasilitas layanan tinggal diisi sesuai yang ada di kenyataannya. Oke. Fasilitas layanan kepada lembaga lain saya nggak ada. Kemudian pencatatan di dikta di satuan pidik belum ada. Ada ini. Dan ini puskesmas juga ada. Jadwal PMT AS 1 tahun sekali. Kemudian jadwal pemantauan pertumbuhan 2 atau 3 bulan sekali. 1 tahun sekali pemantauan perkembangan. Tinggal teman-teman nanti diisi sesuai dengan kenyataannya ya. Sumber dana sekolah itu kita dari mana? Ada iuran sekolah, PBD kota, pemerintah, atau yang lain, atau yayasan, atau ormas, dan yang lain-lain. Diisi klasifikasi lembaga itu ada di mana? Ada di kota, atau melaksanakan kelas orang tua ada atau tidak? Belum ada atau ada ya. Tinggal teman-teman nanti konsultasi kepada kepala sekolah kalau misalkan operator baru gitu ya. Konsultasi, ngobrol, tolong ditemenin dong, Bu. Gitu ya. Itu untuk data rinci PAUD-nya. Tinggal kita setelah itu jangan lupa klik simpan di sini. Nah, sudah, kita klik simpan, kemudian kita isi data periodik. Waktu penyelenggaraannya bagaimana? Untuk waktu penyelenggaraannya dia tuh 5 hari. Sumber listriknya dari mana ya, teman-teman? Tinggal diisi PLN, berapa watt. Kemudian waktu ketersediaan listrik tuh dia adanya kapan? Apa sepanjang waktu ada terus listriknya, apa pagi doang atau malam saja? Dan ini yang terpenting, bersedia menerima bospe atau tidak, dan diisinya dengan ya. Oke, diisi ya menerima. Untuk sertifikasi ISO kita belum punya. Kecepatan internet di sekolah kita itu ada berapa? Pak, saya nggak tahu, Pak. Tanya nanti yang memiliki internetnya gitu, kayak misalkan tukang internetnya siapa, IndiHome atau apa, silakan ditanya ya. Nanti paket-paketnya pun juga bisa ada di mana, atau kita pakai bandwidth juga bisa. Kita ngecek speed test.
Itu kita ngecek bisa gitu ya. Kalau saya 100 Mbps karena paketannya segitu di sekolahnya. Kemudian sumber airnya itu apa di sana, kita isi sesuaikan dengan yang ada di sekolah saja ya, nggak harus sama dengan yang ada di saya. Seperti itu. Sumber yang air minum itu disediakan oleh siapa nih, sekolah atau siswa? Kalau saya kan oleh sekolah. Kemudian kecukupan air bersih nggak? Sangat cukup teman-teman. Kemudian sekolah menyediakan jamban, iya dong. Ini dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus. Menyediakan kita. Tipe jamban itu leher angsa, apa teman-teman taruh cubluk dengan tutup. Jamban tergantung, cubluk tanpa tutup. Tidak tersedia jamban, cubluk itu apa ya? Kayak kosong gitu teman-teman. Bulat saja. Setahu saya itu cubluk itu. Begitu kan? Cubluknya ada tutupnya enggak gitu. Jamban mengguntung. Ya begitulah teman-teman ya. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok itu berapa hari sekali untuk yang berkelompok? Kalau saya kan 5 hari sekali nih. Gitu ya. Jumlah ini read only. Untuk keseluruhan tempat cuci tangan ini hanya kita lewatkan saja. Ini akan terisi otomatis kalau saprasa sudah terisi. Gitu ya. Dan kemudian apakah sabun dan air mengalir? Kita jawab ya. Kemudian sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Klik ada. Ke tangki septic aipal. Jadi kita khusus nggak ke sungai ya teman-teman. Kalau saya begitu. Sekolah kalau teman-teman misalkan beda pak saya, ya isi sesuai dengan yang ada di teman-teman. Saya lagi ngediktein satu persatu aja nih. Sekolah pernah menguras tangki septic dalam 3 ini ya pernah. Gitu ya. Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air ya dong. Kemudian sekolah menyediakan tempat di setiap ruang kelas. Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup, pasti. Menyediakan cermin di setiap unit ya. Jamban perempuan. Kemudian sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara TPS yang tertutup, kita juga ada. Sampah, pembuangan sampah. Kalau nggak ada ya tinggal klik tidak ya teman-teman ya. Seperti itu. Ada perencanaan dan tinggal dibaca pelan-pelan. Gitu. Kemudian ini ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah. Ada dengan pemerintah, dari kita ada kerjasama lah dengan pihak luar sekolah. Kalau dengan pemerintah daerah kita ada, swasta juga ada dengan puskesmas, kemudian ada dengan lembaga non pemerintah juga ada. Pas saya cuman puskesmas saja isi puskesmas. Dan yang ini teman-teman ini juga sama. Kalau saprasa udah keisi, ini kan keisi sendiri teman-teman. Read only. Dan ini ada cuci tangan pakai KIA oleh guru di sini. KIA itu buat teman-teman tinggal diklik di sini nih. Ada tanda tanya. Di sini ada KIA. Nah, ini KIA itu apa sih? Keterangan apakah kegiatan media sorry, paling atas. KIA guru cuci tangan, keterangan apakah ada kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang cuci tangan pakai sabun oleh guru. Ada gak kegiatan dan media komunikasi kayak banner-banner gitu kan? Nah itu tinggal diisi seperti itu. Kalau itu ada nggak tentang cuci sabun, motivasi kayak banner-banner kayak slogan-slogan gitu di toilet ada nggak? Tinggal diisi ya. Di kantin, di ruang UKS, kemudian kebersihan dan kesehatan ada nggak? Nah itu kan harus ada ya teman-teman, di setiap sekolah tuh harus ada. Di ruang UKS, di kantin, terus di ruang guru, di ruang kelas, di toilet, di sini macam-macam. Ada pemeliharaan dan perawatan toilet, oke, di ruang UKS, di kantin, kemudian di guru, keamanan pangan. Gitu. Nanti teman-teman pangan tuh apa? Tinggal dibaca di sini ya. Tinggal ada klik tanda tanya di sini. Terus ada ayo air minum, gitu kan? Kayak slogan-slogan ayo air minum teman-teman. Jangan sampai kekurangan air minum. Nanti dehidrasi. Asik. Dan teman-teman nanti bisa ada perubahan-perubahan apa, tinggal diisi di data dinamis kepanitiaan sekolah. Di sini ada dan yang lain-lain. Karena saya tidak ada perubahan apapun, tinggal di refresh di sini biar ininya hilang. Nah, tinggal satu lagi yaitu tentang korupsi. Implementasi pendidikan anti korupsi. Itu isinya di mana, Pak? Isinya ada di sini beranda. Kita ke beranda dulu, teman-teman. Sebentar, kita isi instrumen KPK di sini. Nah, ini sini nih.
Nah, oke, penerapan pendidikan anti korupsi PAK di sini ada penjelasannya, teman-teman. Pendidikan anti korupsi itu adalah proses pembelajaran dan penguatan integrasi ekosistem pendidikan dengan tujuan di sini tinggal klik di situ. Nanti ini ada apakah ada penerapan pendidikan di sana? Yang pasti ada dong ya, setiap sekolah tuh. Pendekatan berbasis literasi di sini tuh juga ada. Teman-teman ada dijelaskan berbasis kelas intersasi seperti itu. Pendekatannya bagaimana sebagai budaya. Tuh kan, kelas 9 melakukan dan memberikan penghargaan siswa yang memiliki perilaku itu kan berbasis masyarakat, dan kita klik simpan. Gitu. Kita klik checklist semuanya. Tinggal klik simpan dulu. Kita X, kemudian kita ke validasi dan kita refresh. Selesai. Nah, SK Sekolah Pendirian di Perpal SP itu ada videonya khusus. Nanti kita akan benerin, dan ini warning ya. Kalau warning itu masih bisa kita untuk sinkronisasi ya. Kalau warning, dan alhamdulillah untuk invalidnya sekolah ini sudah selesai, sudah 0. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk cara mengisinya. Hati-hati seperti yang ada di sini. Nah, Bospe alhamdulillah sudah menerima saya di sini. Gitu ya. Tadi juga ada yang nanya, "Pak, saya kok menolak Bospe?" Diterima, Ibu, jangan ditolak. Maksudnya itu ya, status Bospe-nya kok menolak gitu ya. Tolong diisi di sekolah di sini tadi yang saya udah jelaskan. Kalau kelewat nanti boleh diulang lagi video ini. Thank you ya, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Ke mana ya? Kita share ke grup-grup sekolah, kota, semua teman, rayon, yang kecamatan. Silakan di-share video ini, mudah-mudahan bisa membantu orang-orang banyak. Kurang lebih mohon maaf, kita akan let's go next video. Kita bahas tentang Sapras. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.